Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Say. Waalaikumsalam. Iya teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zai. Kamu lagi di mana ini? Oh, saya lagi di sekolah teh. Barusan aja selesai pelajaran. Ini ada sedikit tugas sih teh. Aku lagi ngerjain di studionya Mugaro. Oh, oke. Gini loh, Zai. Tante ini kan lagi bingung ya. Kan anak tante ini sudah kelas 6 dan udah mau lulus. Jadi bingung gitu loh, Zai, mau sekolah di mana. Wih, nggak kerasa ya teh. Terus tante pengen sekolah yang kayak gimana? Yang bagus dong tentunya, Zai. Yang bisa bikin pinter, terampil, dan berakhlak karimah dong. Satu lagi ya, yang murah dong. Oh, sekolah di Mugaro aja teh, biar kayak aku. Bercanda kamu ini. Sekolahmu itu pasti mahal kan? Oke ah, tante pilih yang murah tapi bagus aja deh. Loh, kok tante tahu kalau sekolahku mahal? Ya tau lah, Zai. Orang sosmednya aktif, banyak kegiatannya, banyak prestasinya, full day lagi. Pokoknya kesimpulannya tante ya, sekolahmu itu mahal. Ya Allah teh, padahal sekolahku tuh murah banget loh teh, nggak mahal. Wes tala teh, dijamin semua kalangan pasti bisa masuk. Oh gitu ya, Say. Biasanya sekolah yang bagus kayak sekolahmu itu mahal loh. Loh, emang teh, sekolah yang mahal itu banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua merupakan orang yang secara jasmani menjadi asal keturunan anak. Jadi kita adalah keturunan orang tua kita. Darah kita adalah darah orang tua kita. Sehingga apa yang kita rasakan, orang tua juga pasti ikut merasakan. Dan demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Artinya, maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Quran surat At-Tariq ayat 5 sampai 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan menjelaskan tata cara menghormati kedua orang tua dan guru. Pertama yang harus kita ketahui, mengapa kita harus menghormati kedua orang tua dan guru? Karena mereka ini adalah pembimbing kita di dalam hidup. Ketika tidak ada guru, nggak ada orang tua, ya kita nggak bisa belajar hal-hal seperti PAI, MTK, dan kita kan nggak bisa itu. Kita harus diajari dengan seseorang pembimbing lah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tata caranya. Pertama, ketika kita disuruh oleh orang tua itu, kita tidak boleh membantah dan jangan sesekali suara kita lebih keras daripada orang tua kita. Ketika kita mengobrol, itu usahakan lebih rendah dari suara orang tua. Dan ketika kita menghormati atau berbakti kepada orang tua, itu mencakup segala hal-hal yang lain.
Allah tidak akan murka kepada kita, karena kan kita tahu ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah. Ketika orang tua kita nggak setuju, Allah pasti juga nggak setuju. Karena dari itu kita harus menghormati kedua orang tua dan guru. Guru itu yang membimbing kita di sekolah. Ketika kita lagi susah, kita tanya kepada guru dan pasti dijawab dengan to the point dan tepat. Jadi kita tidak akan merasa tersesat ketika kita bertanya-tanya apa yang kita tidak ketahui. Kita bisa tanya kepada kedua orang tua atau guru dan pasti akan dijawab dengan sempurna. Dan itu kenapa kita harus menghormati kedua orang tua dan guru. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bukanlah ayah dan ibu kandung bagi seorang murid. Bukan pula kakak dan adik kandung, dan bukan pula kerabat yang memiliki hubungan darah dengannya. Guru bagi seorang murid adalah penyelamat yang tulus dan ikhlas. Tata cara menghormati guru yaitu mengerjakan tugas yang diberikan dari guru, memperhatikan pelajarannya, tidak membuat gaduh, dan jika diberi nasihat atau diberitahu, diamalkan atau dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti lanjutkan terus ya. Ada tamu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Deta Arafadil, ingin menceritakan tentang sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan pada waktu sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu adalah sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu adalah sholat sunnah ba'diyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama, yang dipimpin oleh imam dan diikuti oleh makmum. Salat sunnah yang biasanya dikerjakan secara bersama adalah salat Idaini, yaitu salat 2 hari raya. Salat Idaini adalah sholat yang dilakukan pada 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri biasanya dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Adha adalah sholat yang Idul Adha atau hari raya kurban biasanya dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah merupakan saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan sholat yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal. Sholat jenazah juga dilakukan 1 rakaat tanpa sujud, tanpa rukut, dan 4 takbir. Jika tidak ada yang melakukan
Salat jenazah, orang yang tidak mau menyolati akan terkena dosa juga. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Rifranto dan saya akan menjelaskan apa itu sujud syukur. Saya persingkat saja sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan untuk mensyukuri nikmat atau kebahagiaan yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah. Tilawah menurut bahasa berarti bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat saja. Sujud tilawah dapat dilakukan saat waktu sholat atau di luar waktu sholat dan hukumnya sunnah. Sudah. Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genzo Alvaris Kiblograna. Saya akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan ketika kita lupa untuk mengerjakan salah satu rukun sholat, seperti lupa dalam jumlah bilangan sholat. Terus adapun tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk sujud sahwi ini. Sujud sahwi merupakan dua kali sujud yang dilakukan sebelum atau sesudah malam. Ketika kita lupa jumlah bilangan rokaat, ambillah yang paling terkecil dan lakukan sujud sahwi sebelum salam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Cafia Dasya Nafisa. Saya dari kelas 8B. Saat ini saya akan menjelaskan siapa saja sahabat as-sabiqunal awwalun. Pada saat ini sudah terkenal bahwa agama Islam merupakan agama nomor 2 di dunia dengan penganut yang paling banyak di bawah agama Kristen. Namun pada zaman dahulu, saat Rasulullah SAW mengadakan dakwah penyebaran agama Islam, banyak yang tidak percaya akan keberadaan agama Islam. Namun di antara orang-orang yang tidak percaya tersebut ada beberapa orang yang percaya. Yang sebutan saat ini adalah sahabat as-sabiqunal awwalun. Salah satu sahabat as-sabiqunal awwalun merupakan Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar Asy-Syiddiq mempunyai nama asli yaitu Abdul Ka'bah yang berarti hamba Ka'bah. Namun setelah memasuki agama Islam, nama ini diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdullah yang merupakan hamba Allah, dan kemudian diberi julukan yaitu Asy-Syiddiq yang berarti orang yang selalu berkata benar atau jujur. Sehingga pada saat zaman dahulu Abu Bakar sering dipanggil sebagai Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir di dalam golongan orang-orang yang terhormat, yaitu kafilah-kafilah Quraisy yang tinggi, dan beliau juga hidup dengan bergelimang harta dikarenakan beliau pintar berdagang, dan tidak seperti pedagang pada masa-masa jahiliyah. Abu Bakar Asy-Syiddiq berdagang secara jujur, dan beliau juga terhindar dari pergaulan-pergaulan jahiliyah pada saat itu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi, beliau langsung memasuki agama Islam tanpa ragu, walaupun pada akhirnya beliau harus bercerai pada istri beliau karena istri beliau mempunyai keyakinan yang lain. Masuknya Abu Bakar Asy-Syiddiq dalam agama Islam mempunyai dampak yang besar karena beliau mempunyai derajat yang tinggi dan juga kenalan-kenalan yang sangat banyak orang yang saat itu kenal dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung memasuki Islam. Dan selain itu, di antara sahabat as-sabiqunal awwalun yang lain, Abu Bakar Asy-Syiddiq mempunyai kontribusi yang sangat besar, di mana beliau selalu menemani perjalanan dakwah Rasulullah SAW, dan kemudian banyak harta yang telah beliau sumbangkan untuk perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Salah satu cerita yang terkenal adalah cerita di mana beliau membebaskan budak bernama Bilal bin Rabah, di mana pada saat ini Bilal bin Rabah telah disiksa oleh pemiliknya dikarenakan karena Bilal bin Rabah ini tidak mau melepaskan keyakinan beliau. Oleh karena itu, saat melihat kejadian itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung membeli Bilal bin Rabah untuk membebaskannya. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nun wa qalami wa mayasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Khadijah. Khadijah adalah wanita pertama yang memeluk Islam dan juga sekaligus istri dari Rasulullah SAW. Setelah wahyu pertamanya, tanpa ragu Khadijah memeluk Islam dan menyatakan keimanannya. Khadijah diberi karunia oleh Allah sebanyak 6 anak, yaitu yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Khadijah telah bersama oleh Rasul selama 24 tahun dan meninggal pada usia 64 tahun 6 bulan. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari 4 sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga sepupu dari beliau. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Haritha. Zaid adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dia adalah panglima yang gagah dan berani. Di setiap perang, Zaid pasti menjadi panglimanya, termasuk perang Uhud, perang Khandaq, dan perang Badar. Ia juga pernah mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian Zaid dinikahkan dengan Ummu Aiman
oleh Rasulullah SAW dan memiliki putra bernama Usama bin Zaid. Ummu Aiman salah satu budak dari ayah Rasulullah SAW. Ummu Aiman dianggap adalah orang yang dianggap ibu oleh Rasulullah SAW. Ummu Aiman termasuk golongan pertama yang menyatakan keimanannya terhadap ajaran Nabi SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya ingin memperkenalkan tentang sejarah bahasa Arab Bani Umayyah dengan menggunakan bahasa Arab. Para penguasa Bani Umayyah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa negara dan pemerintah, sehingga buku-buku dan surat harus ditulis dengan bahasa Arab. Sebelum menggunakan bahasa Arab, pemerintah Bani Umayyah menggunakan bahasa Romawi dan Persia. Menurutnya, bahasa Arab dapat meningkatkan kualitas iman serta memahami tentang agama Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Imron pernah berkata, tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Devadan Bumi Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pusat kegiatan ilmiah. Pada zaman Rasulullah, Bani Umayyah pernah mendirikan sebuah kota kecil yang menjadi pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kota kecil ini diberi nama Marbat, sebuah kota satelit di Damaskus yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama, filsuf, dan para penyair. Maka kota kecil ini diberi gelar ukasnya Islam. Perihal keutamaan ilmu pengetahuan agama Islam, Abu Sufyan pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda yang berbunyi, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan darinya, maka dia akan diberi pemahaman tentang agama Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu agama Islam sangatlah agung dan keutamaan bagi orang yang mempelajarinya. Imam Nawawi pun berkata, hadis ini menunjukkan keutamaan agama Islam atau ilmu agama Islam, keutamaan mempelajarinya, dan anjuran untuk menuntut ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayasdurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu seni membaca Al-Qur'an. Ilmu qiraat pada zaman Bani Umayyah, ilmu qiraat ini dikembangkan sehingga menjadi ilmu yang sangat penting. Ilmu ini sangat penting di antara ilmu-ilmu keislaman yang lain. Ilmu ini dapat memudahkan para ilmuwan fikih untuk memahami hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang kitab-kitab Allah. Apa yang terjadi kalau kita hidup tapi nggak punya tujuan? Nggak akan tahu kemana. Maka dari itu Allah SWT menciptakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mempunyai tujuan hidup. Di dalam Al-Quran semuanya lengkap, namun tidak dijelaskan secara detail. Karena kalau dijelaskan secara detail, semuanya
Al-Quran itu akan menjadi besar dan kayaknya sih gak bakalan apa ya, dibawa itu nggak enak soalnya terlalu besar karena terlalu detail. Semua yang ada di dunia ini sudah dijelaskan di Al-Quran, dan kita sebagai umat muslim, kita harus mengimaninya dengan cara kita percaya sepenuh hati kepada Al-Quran karena kita beriman kepada Al-Quran. Dan tujuan hidup sudah dijelaskan di Al-Quran, namun tidak detail karena tadi tidak mungkin cukup atau akan menjadi besar kalau Al-Quran itu dijelaskan secara detail. Dan itu penjelasan dari saya tentang kitab-kitab Allah. Kalau ada salah kata mohon maaf karena saya gak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama kitab Allah dan penerimanya. Kitab-kitab Allah sangat banyak, tapi hanya ada 4 yang wajib diketahui. 1 Taurat, 2 Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, berisi tentang 10 perintah Allah. Kitab Zabur berisi diturunkan kepada Nabi Musa tentang doa dan nasihat. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, berisi tentang kita harus selalu kepada jalan yang benar. Yang keempat yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, diperuntukkan untuk seluruh umat. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik dari kelas 7B. Saya akan menjelaskan tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah. 1, yaitu beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, yaitu dengan cara meyakini bahwa kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil adalah benar-benar wahyu dari Allah, bukan buatan dari Nabi dan Rasul. Kedua, yaitu meyakini bahwa isi dari kitab-kitab tersebut adalah kebenaran. Terus yang kedua, yaitu cara beriman kepada kitab Al-Quran. Ya, pertama, meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah, bukan karangan dari Nabi atau Nabi dan Rasul. Kedua, isi dari Al-Quran itu adalah kebenaran dan tidak dapat diragukan. Ketiga, mencintai, mengagungkan dan menghormati kedudukan dari Al-Quran. Keempat, mempelajari dan memahami isi dari Al-Quran. Kelima, mengamalkan isi dari kitab Al-Quran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendah hati atau tawadhu merupakan sikap yang ditimbulkan karena melihat kebesaran dan
melihat kebesaran dan terbukanya sifat-sifat Allah. Rendah hati berarti tidak menilai dirinya lebih baik daripada orang lain, dan tuntutannya adalah perilaku dan ucapan hormat kepada orang lain. Dalam perilaku keseharian, tawadu adalah memelihara pergaulan dan hubungan sesama manusia tanpa melibatkan perasaan kelebihan diri dari orang lain, serta tidak merendahkan orang lain dengan cara memberikan setiap hak pada yang mempunyainya, dan tidak mendirikan diri dari derajat yang sewajarnya, tidak menurunkan diri terhadap tingkatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitara Sahda Farzana dari kelas 8B. Rendah hati atau tawadu adalah sikap yang timbul karena melihat kebesaran dan terbukanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati berarti tidak menilai dirinya lebih baik daripada orang lain. Pada Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Allah menjelaskan bahwa sifat yang dimiliki oleh seorang muslim adalah apabila mereka berjalan terlihat sifat kesederhanaan. Mereka jauh dari sifat kesombongan, dan mereka selalu berkata baik kepada orang lain meskipun ia telah dihina dengan kata-kata kasar. Selain rendah hati, seorang muslim juga harus memiliki sifat hemat dan hidup sederhana. Mengapa demikian? Karena berbuat boros itu adalah perilaku tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manusia yang berbuat boros adalah saudaranya setan, karena berbuat boros merupakan cara membelanjakan harta atas dorongan atau bisikan dari setan. Nah, cara menghindari perbuatan boros kita bisa lakukan dengan cara hidup hemat dan sederhana, serta membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen, absen 8 dari kelas 8B, ingin menjelaskan apa itu pengertian dan kandungan surah Al-Isra ayat 26-27. Di ayat 26-27 Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memenuhi hak keluarga dekatnya atau hak orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi adalah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang. Sekiranya ada saudara atau keluarga dekat yang membutuhkan bantuan, maka hendaklah diberi bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka hendaklah diberi bantuan untuk dan janganlah menghambur-hamburkan harta secara boros dengan cara membelanjakannya
kepada hal-hal yang tidak ada kemaslahatan. Sekian dari saya. Nun wal qalbi wa mayasturun wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alim. Al-Alim adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Contoh dari sifat Al-Alim adalah rajin belajar, merenungkan ciptaan Allah. Rajin belajar, merenungkan ciptaan Allah, tidak berbohong, tidak berprasangka buruk dalam hal apapun. Al-Alim berasal dari kata ilm atau alima yang berarti mengetahui segala sesuatu dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek. Kamilah dulu dah. Iya. Beda. Ini yang mana aku lupa? Ini ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ferry Sakina atau bisa dipanggil Mila. Saya akan menjelaskan tentang perilaku yang mencerminkan tentang Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir. Perilaku yang diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus menerus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Allah menyukai orang-orang yang mencari ilmu, pengetahuan serta mengamalkannya. Sementara itu, perilaku yang mewujudkan seseorang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Allah wadaniyah adalah sifat wajib Allah yang artinya Allah itu esa, tidak memiliki sekutu dan juga tunggal. Sifat wadaniyah ini bisa dijelaskan secara zat, perbuatan, dan juga Allah ini tidak bisa disamakan dengan ciptaannya sendiri. Allah tidak bisa diperanakkan dan juga Allah tidak memiliki anak. Mengapa begitu? Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.